Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind and Brain Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai salah satu kutipan atau quotes dari tokoh yang cukup terkenal di dunia psikologi. Siapa lagi kalau bukan Viktor Emil Frankl. Nah, siapa itu Viktor Emil Frankl? Beliau merupakan seorang neurolog dari Austria dan juga seorang psikiater yang menjadi survivor dari peristiwa Holocaust. Nah, kurang lebih nanti saya taruh di bawah linknya ya, profilnya untuk teman-teman bisa pelajari lebih lanjut mengenai beliau. Lalu, quotes apa yang mau saya bahas? Jadi, beliau sempat mengatakan kurang lebih begini. When confronted with a situation which we cannot change, we are then challenged to change ourselves. Kurang lebih artinya, ketika kita dihadapkan pada situasi yang kita nggak bisa ubah nih situasinya, disitulah dimana kita dituntut untuk bisa mengubah diri kita sendiri. Kurang lebih memang dia punya wisdom, punya kebijaksanaan itu dari pengalamannya dia ya ketika menghadapi Holocaust tersebut. Mungkin teman-teman kalau suka baca buku bisa baca tuh bukunya Man's Search for Meaning, itu luar biasa. Kalau nggak salah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kurang lebih sebenarnya prinsip itu nggak jauh beda dengan apa yang sering kita bahas di Mind and Brain. Apa yang sering saya baca di buku-buku CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Bahwa sebenarnya yang perlu ditampilkan adalah attitude atau sikap kita untuk bisa mengarahkan telunjuk kita tuh ke diri sendiri dulu. Ketika misalnya problems kita sama pasangan, sama sebuah sistem, sama sebuah peristiwa atau events, justru yang paling pertama sikapnya adalah kita mengontrol pikiran kita sendiri dulu. Karena dalam CBT itu diarahkan pertama kali adalah bagaimana kita masuk ke dalam pikiran kita, mengidentifikasi pikiran kita atau bahasa lainnya belief system, sehingga kita tahu jangan-jangan pikiran ini nggak valid. Jangan-jangan pikiran ini cuma asumsi kita belaka, yang notabene terlalu kaku, terlalu rigid, terlalu ekstrim, sehingga membuat kita jadi emosional. Atau mungkin pikiran itu pikiran itu faktual, tapi kita menggunakan pikiran itu dengan cara yang salah. Memang pikiran itu benar, tapi kita ulang terus. Misalnya nilai saya jelek, karena kita dapat nilai yang jelek, terus kita bilang, saya emang nggak bisa. Kita ulang terus. Sehingga kegunaannya justru malah membuat kita jadi semakin emosional. Attitude atau sikap yang dibangun dalam cognitive behavioral therapy adalah kita kembali dulu ke dalam pikiran kita. Which means kita nggak memulai itu dengan melihat si lawannya dulu atau situasinya. Karena meskipun bukan berarti nggak boleh ya, boleh saja kita punya ide untuk mengubah situasi, which is bagus sebenarnya. Tapi kadang-kadang ketika kita terlalu fokus di situ, malah membuat kita jadi emosional. Karena mengubah situasi itu sangat sulit sekali. Misalnya, kalau masalahnya adalah dalam konteks relationship, artinya kan teman-teman punya dorongan untuk mengubah karakter pasangan atau sahabat atau orang tua atau anak kita gitu ya, atau kakak kita, adik kita. Mengubah orang lain itu sulit sekali. Atau ketika kita terlibat sama sebuah sistem di sekolah, di perusahaan atau di negara mungkin, itu nggak kalah sulitnya gitu mengubah sebuah sistem, karena kan terkait sama berbagai variabel gitu ya, berbagai aspek ya. Lebih sulit lagi. Kadang-kadang kita terlalu fokus ke situ, kita lupa bahwa kita sendiri masuk ke situ mencoba mengubah situasi dengan emosional. Sehingga kita stres. Bawaannya kita stres terus gitu ya. Dan ingat kalau dalam aspek neurobiologi, nanti coba lihat ditonton di video Mind and Brain itu banyak membahas mengenai stres sama Mas Insan tuh. Ketika kita stres, sistem stres kita tuh aktif. Fight or flight or freeze kalau sekarang ya. Artinya hormon stres kita tuh aktif lah. Tersekresi, muncul gitu ya. Yang kalau itu jadi kronis banyak, efeknya tentunya menjadi bumerang buat kita. Gitu. So, attitude-nya adalah kita fokus ke diri kita dulu. Kita bisa mengontrol mindset kita, belief system kita, pikiran kita, sehingga kita jadi
apa istilahnya, nggak emosional, kita nggak tenggelam dalam emosi. Baru ketika itu terjadi, kita baru bisa dengan mudah masuk ke lingkungan. Karena beda sekali ketika kita masuk ke lingkungan, kita ingin mengubah lingkungan dengan kitanya emosional. Beda ketika kita sudah lebih tenang, kita nggak keganggu, kita bisa lebih bisa lebih ajak dengan emosi kita, bisa meregulasi emosi kita nggak kepancing emosinya. Nah, mungkin kalimatnya cocok itu ya. Kita bisa masuk dan beda sekali ketika kita sedang emosional, kita tenggelam dalam emosi kita. Tentunya beda. Ketika kita sudah lebih tenang, kita baru melangkah ke tadi ya, problem solving. Kalau dalam CBT disebutnya problem solving. What to do? Apakah kita berusaha mengubah lingkungan kita, mengubah pasangan kita, mempersuasi orang tua kita mungkin, atau masuk untuk berusaha mengubah atau tadi ya mempersuasi sistem kita yang ada, kita berada di situ, atau justru kita hold dulu, kita tahan dulu, atau kita step back, atau pilihan yang lainnya. Pilihan itu bisa lebih jelas terpampang dan lebih clear kita ambil ketika kita lebih tenang. Dan kita pun masuknya mungkin akan lebih memudahkan tujuan kita untuk mengubah lingkungan ketika kita lebih tenang. Orang mungkin terimanya akan lebih terbuka dengan sikap kita yang lebih tenang gitu ya. Beda dengan ketika kita lagi emosi. Jangankan kita mau mengubah orang lihat kita juga udah bete gitu, udah malas gitu ya. So, ketika kita sudah lebih tenang, baru we do the problem solving tadi ya, bisa kita masuk, kita persuasi, kita mungkin dengan asertif, dengan apa gitu ya, atau kita tahan, atau kita mundur, dan berbagai opsi lainnya. Lalu, kalaupun lingkungan itu nggak bisa kita ubah sama sekali, at all gitu ya, lingkungan nggak bisa kita ubah, batu gitu ya, keras banget, it's okay, kita sendiri sudah tahu caranya untuk accept dengan situasi itu. Kita udah bisa meregulasi emosi kita, sehingga kita nggak kepancing emosinya dalam situasi itu, sehingga kita less stress gitu. Karena banyak sekali situasi di mana kita nggak bisa mengubah, banyak sekali situasi di mana kita nggak punya power, sudah terlanjur terbentuk labeling yang kuat di situ. Misalnya dalam sebuah sistem sudah terbentuk puluhan tahun sistem itu, susah sekali kita untuk bisa mengubahnya. Sama pasangan, kita baru belajar CBT belakangan, tapi sudah terlanjur terbentuk labeling antara dia ke kita. Sudah terbentuk pola kebiasaan di pasangan kita, di orang tua kita, yang notabene sudah powerful banget gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. So, sekali lagi teman-teman, attitude atau sikap yang kita bangun adalah mengarahkan telunjuk kita ke di sini dulu nih, ke di sini dulu, bukan ke sana, bukan ke orang lain dulu. Apa yang bisa kita develop dari diri kita, utamanya bagaimana kita bisa meregulasi emosi kita dengan masuk ke cara berpikir kita. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan yang paling penting di-share sebanyak-banyaknya. Semoga bisa tersebar luas manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.